Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ain Haura Al-Izzah, Zika Maulidatunisa, dan saya sendiri, Mohairul Abidin, ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai NU pada masa Kiai Haji Ilyas Rohiyat. Konsep pembahasan tentang NU pada masa Kiai Haji Ilyas Rohiyat adalah latar belakang, visi misi Kiai Haji Ilyas Rohiyat, peran dalam NU, sikap Ilyas Rohiyat, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Kiai Haji Ilyas Rohiyat adalah seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, dan merupakan ajengan yang sukses memerankan peran sosial, politik, dan keagamaan. Sekalipun tidak selalu menjadi arus pemikiran utama, sikap ajengan Rohiyat terhadap persoalan-persoalan sosial politik memperlihatkan konsistensi ideologis yang sama dengan keagamaannya. Konsistensi sikap dan pemikiran nasionalisme Ajeng Rohiyat tampak ketika pemberontakan DITII berlangsung. Ia tak goyah, sekalipun gangguan dari pihak DITII sangat kuat. Dengan tegas, ia menolak perjuangan DI yang disebutnya mendirikan negara di dalam negara itu. Sikap dan pemikiran ajengan Rohiyat semakin tampak lewat keterlibatannya di Nahdlatul Ulama sampai tingkat pusat. Ia pernah menjadi Wan atau anggota pleno Syuriah PBNU periode 1954 sampai 1956 dan 1956 sampai 1959 serta mengembangkan NU di Tasikmalaya dan Jawa Barat yang ditunjang oleh para alumni Cipasung. Peran ajengan Rohiyat di bidang pendidikan, politik maupun keagamaan ini akan semakin terlihat lagi bila mempertimbangkan aktivitasnya yang hanya berfokus pada pendidikan dan keagamaan di lingkup lokal. Bila memperhatikan hal ini, sangat sulit dimengerti bila ajengan Rohiyat dipandang dalam wacana nasional karena aktivitas gerakan sosial atau politik yang membutuhkan sumber daya banyak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ain Haura Al-Izzah. Selanjutnya, visi misi Kiai Haji Ilyas Rohiyat INU. Yang pertama, bidang keagamaan dan pendidikan. Kiai Haji Ilyas Rohiyat merancang pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bisa memadukan ajaran umum dan pengajaran agama. Yang kedua, di bidang kemasyarakatan, Kiai Haji Ilyas Rohiyat mendorong menghasilkan perubahan perilaku pada masyarakat, di antaranya menciptakan kesadaran untuk hidup bermasyarakat, peningkatan semangat dalam beribadah, dan peningkatan pengetahuan di bidang pendidikan dan penyuluhan. Yang ketiga, di bidang kebangsaan, Kiai Haji Ilyas Rohiyat merupakan pahlawan nasional. Setelah berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Cipasung, Ajeng Rohiyat atau AR segera pergi ke kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan pedang, ia berpidato. Ia menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan yang sudah diraih cocok dengan perjuangan Islam. Oleh karena itu harus dipertahankan dan jangan sampai jatuh kembali ke tangan penjajah. Yang keempat, di bidang politik. Pandangannya atas perkembangan politik juga sangat kritis. Demikian pula dukungannya pada pilihan politik NU diambilnya tanpa reserve, sehingga kebijakan NU dapat disosialisasikan dengan cepat di wilayah Priangan Timur. Misalnya, dalam menerima Nasakom, PKI akan berkacak pinggang. Menerima Nasakom adalah salah satu siasat yang membuat PKI lupa daratan sehingga lupa akan bahayanya. Selanjutnya, peran Kiai Haji Ilyas Rohiyat di NU. Kiai Haji Muhammad Ilyas Rohiyat adalah seorang ulama besar Nahdlatul Ulama. Kiai Ilyas pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 1992 sampai 1999. Ia juga merupakan salah satu dari
sebagai Ketua NU Cabang Tasikmalaya. Pada saat itu, ia juga menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU Jawa Barat. Keterlibatannya di IPNU tak lepas dari perintah sang ayah, Kiai Haji Ruhiyat, yang ketika itu menjabat sebagai Rais Syuriah Partai NU Tasikmalaya. Pada masa pendirian IPNU Tasikmalaya, salah satu kegiatan utama yang diikuti ialah Muktamar IPNU di Malang 28 sampai 5 Maret 1955. Kiai Ilyas pun menjadi perwakilan IPNU Tasikmalaya. Keberangkatannya sebagai utusan untuk mengikuti muktamar pertama itu pun secara tidak langsung membuat nama Ilyas Ruhiyat dikenal kaum Nadhiyin di sekitar Tasikmalaya. Selanjutnya, peran Kiai Haji Ilyas Ruhiyat di politik. Anjangan Ilyas pernah mencoba berkontribusi untuk NU lewat jalur politik. Dalam pemilu 1971, dia pernah menjadi calon legislatif nomor urut 1 dari Partai NU untuk DPRD tingkat 1. Saat itu, Anjangan Ilyas berkampanye memperjuangkan peluang yang diberikan Partai NU kepadanya. Suara melalui pemilu pun didapat dan dia siap untuk berjuang melalui DPRD. Namun, setelah berdiskusi dengan ayahnya, dia menyerahkan kedudukan itu kepada orang lain. Anjangan Ruhiyat saat itu memberikan nasihat kepada putranya tersebut agar mengurus pesantren saja dan tidak terjun ke dunia politik. Selanjutnya, sikap KH Ilyas Ruhiyat pada perkembangan sosial politik. Pertama, toleran terhadap perbedaan. Di sini, peran ajengan atau kiai tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga tokoh sosial yang mendermakan hidupnya untuk mencerdaskan umat. Sebagai seorang pendidik, Anjangan Ruhiyat senantiasa memikirkan nasib para santrinya. Anjangan Ruhiyat senantiasa memperlakukan santri-santrinya seperti anak sendiri. Selanjutnya, menerima jalan tengah. Anjangan Ruhiyat terkenal sebagai sosok pribadi yang menginginkan jalan tengah jika ada konflik di antara pemimpin umat. Ini juga merupakan bagian dari politik Nahdlatul Ulama, tempat di mana Anjangan Ruhiyat bernaung. Yang terakhir, terbuka menghadapi perkembangan zaman. Anjangan Ruhiyat termasuk pribadi yang terbuka atas segala perkembangan informasi dalam berbagai bidang. Selain kitab kuning, koleksi bukunya mencakup bidang politik, ekonomi, dan tata negara. Ia menganggap Islam sebagai ajaran dinamis yang harus bias menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, kesimpulan. Ilyas Ruhiyat merupakan ajengan yang sukses memerankan peran pendidikan, keagamaan, sosial politik, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Sebagai ulama yang memulai rintisan perjuangan dari pesantren, Anjangan Ruhiyat memfokuskan pada pendidikan. Walau pada awalnya begitu terlibat dalam politik, namun karena perubahan peta politik menjadikan Anjangan Ruhiyat lebih mempertahankan dan sukses dalam pendidikan. Nasionalisme yang ditunjukkan oleh Anjangan Ruhiyat dapat dilihat dari tindakannya. Pesantren Cipasung yang didirikan dalam konteks waktu, termasuk pesantren yang mempelopori pendirian sekolah umum di Jawa Barat. Hal itu merupakan dari respon Anjangan Ruhiyat terhadap perkembangan pendidikan pada waktu itu. Setelah kemerdekaan, terbukti bahwa sekolah-sekolah di dalam pesantren itu mampu untuk mengisi kemerdekaan. Anjangan Ruhiyat memiliki pandangan nasionalisme yang
ultra moderat, di mana ia lebih mementingkan Islamisasi masyarakat ketimbang Islamisasi negara. Ia juga menolak keberadaan Darul Islam atau DI yang disebutnya sebagai mendirikan negara di dalam negaranya. Baginya negara Pancasila adalah bentuk final yang fakta objektif dari upaya umat Islam di Indonesia mendirikan negara. Hal ini terjadi karena Ajengan Ruhaiyat adalah elit NU dan transmisi keilmuannya memang bercocok inklusif kontekstual. Dengan cara pandangannya yang terbuka atas berbagai perkembangan duniawi, Ajengan Ruhaiyat mendorong santrinya yang ingin terlibat dalam pengelolaan negara baik melalui jalur politik maupun birokrasi. Demikian presentasi dari kelompok